Adik perempuan tergelincir dan jatuh ke sungai yang deras. Namun kakak di sampingnya malah tidak membantunya, malah menyamar sebagai adik perempuannya, dan pulang bersama suami adiknya. Alasannya adalah, ternyata hanya untuk mendapatkan bunga melati yang bisa mengabulkan keinginan. Ternyata di bawah Gunung Magnolia, ada keluarga 4 orang. Pasangan tua memiliki sepasang anak perempuan kembar. Meskipun wajah mereka terlihat sama persis, namun adik kecil, Lan, rajin dan baik hati. Sedangkan kakak, Lan besar, malas dan suka makan. Setiap hari hanya tahu memeluk kucing gemuk. Bermimpi untuk menikahi orang kaya dan hidup senang. Menghadapi ajaran orang tua, dia tidak hanya tidak mendengarkan, malah memiliki pandangan yang berbeda. Wanita juga tidak boleh terlalu mandiri. Kalau kamu bisa melakukan segalanya, lalu apa gunanya pria itu? Ayah merasa tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Kemudian dia bersiap-siap pergi ke Gunung Malan untuk mengumpulkan obat-obatan. Namun saat menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan, dia tidak sengaja menginjak hampa, dan jatuh ke jurang. Beruntung dia berhasil menangkap sebatang liana tepat waktu, sehingga menghindari nasib yang tragis. Insting bertahan hidup membuatnya terus berteriak meminta pertolongan. Saat itu, seorang pemuda tangkas muncul. Dia menggunakan inersia dari tanaman merambat, untuk terus melompat di antara tebing. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan orang tua itu. Ternyata pemuda itu bernama Lang. Dia tinggal di Gunung Malan sejak kecil. Ketika mendengar bahwa di rumah orang tua itu, masih ada 2 putri yang belum menikah, Lang kemudian mengatakan bahwa kaki orang tua itu terluka, dan bersikeras untuk membawanya pulang dengan selamat. Saat itu Xiaolan dan ibunya masih menunggu ayah pulang, sambil berdoa agar tidak terjadi kecelakaan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari halaman. Xiaolan membuka pintu. Baru saja ditemukan seorang pemuda tampan yang mengantar ayahnya pulang. Ketika ayah masuk, dia menceritakan bagaimana Malang menyelamatkannya hari ini. Bicaralah. Saat Xiaolan dan Malang saling berpandangan, di antara keduanya, ada perasaan saling tertarik. Xiaolan semakin memerah karena malu. Terucap, tamu ini terlihat cukup tampan. Mengapa semua berdiri di pintu? Ibu, sudah waktunya makan. Ya, cepat duduk. Aku akan menceritakan kejadian hari ini dengan baik. Maka Malang tinggal semalam di rumah orang tua itu. Keesokan harinya sebelum berangkat, dia memberikan sebungkus bunga kepada orang tua itu. Saat Xiaolan dan Malang saling menatap, dia segera meraihnya. Malang berkata jika ada gadis yang menyukai bunga ini, tanyakan padanya apakah dia mau menikah dengannya. Orang seperti Malang ini sangat langka. Saya harap dia bisa menjadi menantuku. Xiaolan membuka pintu. Ayah, aku adalah kakak perempuan. Tentu saja aku akan menikah duluan. Hehe, cocok sekali dengan orang seperti Marang. Sangat cocok dengan gadis seperti saya. Bisa dibayangkan, di perkebunan gunung yang seperti surga miliknya, ada seorang kepala rumah tangga tua, dan banyak pelayan yang tak terhitung. Banyak hewan peliharaan. Jadi aku benar-benar tidak berguna untuk apa-apa. Tapi dia hanyalah seorang petani biasa. Dia juga hidup dari kerja keras. Setelah mendengar itu, Dalian merasa jijik seketika, dan dengan tegas mengembalikan bunga itu kepada ayah. Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Dalian, apakah kamu suka bunga ini? Ah, aku suka. Ini adalah bunga tercantik yang pernah kulihat. Jadi, kamu mau menikahi Marang? Ayah, apa yang kamu katakan? Mereka belum menyetujuinya. Hahaha, lebih baik mengenal anak perempuan daripada ayah. Meskipun kamu tidak setuju dengan mulutmu, tapi matamu sudah setuju sejak lama. Kalian berdua memiliki tangan yang rajin. Nenek itu memutuskannya begitu saja. Maka pada malam bulan purnama, Xiaolan mengenakan pakaian pengantin. Dengan restu dari warga desa, mereka menyambut hari paling penting dalam hidup mereka. Sedangkan Malang ditemani oleh pohon kakek, datang dengan perahu naga untuk menjemput Xiaolan, dan mengeluarkan bunga malan yang melambangkan cinta mereka, dijepit di telinga Xiaolan. Konon, bunga magnolia dapat membantu semua orang mewujudkan keinginan mereka. Saat itu, mereka meninggalkan pepatah keberuntungan akan datang. Semoga keberuntungan finansial mengalir deras di tahun baru. Semoga beruntung terus. Ingatlah untuk sering kembali. Kembali lagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal. 3 hari berlalu dalam sekejap. Hari ini Xiaolan akan pulang ke rumah orang tuanya untuk berkunjung. Inilah bunga malan yang ajaib di Gunung Malan yang legendaris. Ini bukanlah sekadar legenda. Di lembah Malan terdapat sebuah bunga malan yang bisa membuat impian menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan kakek di bawah pohon pinus pun tidak pernah melihatnya. Ini adalah bunga biasa di puncak Gunung Malan. Dia tidak begitu ajaib. Hanya akan berpendar redup saat malam hari. Kita semua menyukainya. Mari kita sebut dia sebagai bunga malan. Jadi begitu ya? Sayang, hari ini saya akan pulang untuk menjenguk orang tua saya. Baiklah saat ini, kakek pohon membawa hewan-hewan, memberikan mereka hadiah untuk pulang ke rumah.
Namun, ada seekor serigala tua yang diam-diam mengawasi segalanya. Saat kedua orang itu hampir sampai di rumah, Xiaolan mengusulkan untuk memberikan kejutan kepada orang tua. Dia meminta hewan-hewan untuk menunggu di luar halaman terlebih dahulu. Kemudian, saat dia mengeluarkan bunga malan dan membacakan mantra, lalu mereka muncul tiba-tiba. Malan juga setuju dengan rencana ini. Ibu, kami sudah pulang. Orang tua senang melihat putri dan menantu pulang. Serigala tua yang selalu mengikuti mereka secara diam-diam. Dia juga berbaring diam-diam di atas tembok. Di mana adikku? Oh, dia sedang tertidur. Mereka sudah bangun pagi. Oh, adik perempuan dan suaminya sudah pulang. Kenapa datang dengan tangan kosong? Tidak mungkin begitu. Xiaolan, cepat ambil hadiahnya. Saat itu, Xiaolan mengeluarkan bunga anggrek dari belakang telinganya. Dibacakan mantra di bawah tatapan semua orang. Bunga anggrek, tidak takut dihempaskan angin dan hujan. Anjing sedang menggonggong. Orang pekerja keras sedang berbicara. Tolong segera mekar. Segera kirimkan hadiahnya. 1 detik kemudian, hewan-hewan membawa berbagai buah dari gunung masuk ke halaman. Serigala tua yang berbaring di atas tembok sangat terkesan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri dan kakak perempuan segera berlari ke sana. Dia merebut bunga dari tangan adik perempuannya dan memperhatikannya dengan seksama. Namun ini adalah lambang cinta yang dikirim oleh kekasihnya. Bagaimana Xiaolan bisa dengan mudah memberikannya kepada orang lain? Dan Maro mengatakan bahwa dia akan kembali ke gunung untuk bekerja. 3 hari kemudian, dia turun gunung untuk menjemput Xiaolan pulang. Sedangkan Dalan merasa sedih karena tidak mendapatkan bunga maran. Maka pada malam itu, dia mengeluh sambil memeluk kucing gemuk. Ternyata serigala tua yang selalu mengikutinya secara diam-diam muncul, ingin bekerja sama dengan Dalan, merampas bunga maran dari tangan Xiaolan, dan mengatakan bahwa dia bisa berbicara, karena bunga itu, bunga maran yang bisa membuat semua keinginan menjadi kenyataan. Namun Dalan mempertimbangkan bahwa Xiaolan adalah adik kandungnya, dan tidak langsung menyetujui serigala tua tersebut. Namun setelah pulang ke rumah, setelah melihat bunga malan yang bersinar di telinga Xiaolan, akhirnya dia bertekad untuk memiliki bunga itu. Maka dia kembali, meminjamkan pakaian yang biasa dia kenakan kepada Xiaolan.